Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tayyib. Wal'an uridu an abahasa tafsir al-Qurtubi surah al-Fatihah al-babur rabi' wal mas'alah as-saminah ila al-mas'alati 11. طيب والآن المسألة الثامنة قوله تعالى رب العالمين أي مالكهم وكل من ملك شيئا فهو ربه فالرب المالك وفي الصحاح والراسم من أسماء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا بالإضافة وقد قالوه في الجاهلية للملك. Masalah yang ke-8. Firman Allah Ta'ala Rabbil Alamin, yang artinya Tuhan semesta alam. Maksudnya adalah pemilik semesta alam, sebab orang yang memiliki sesuatu adalah Rabb, ya. Yang memiliki adalah Rabb. Dan dengan demikian, makna dari Ar-Rabb adalah Al-Malik atau pemilik. Dalam As-Sahah dinyatakan bahwa Ar-Rabb adalah salah satu dari sekian banyak nama Allah. Nama-nama ini tidak boleh digunakan untuk selain Allah, kecuali dengan disandarkan kepada kata yang lain. Orang-orang Arab mengungkapkan kata Ar-Rabb untuk makna Al-Malik atau penguasa sejak zaman jahiliyah. War-Rabbu as-Sayyidu wa minhu qawluhu ta'ala wa minhu qawlihi ta'ala udhkurni 'inda rabbik. Surah Yusuf al-ayah 42. Wa fil hadisi an talidal ummatu rabbataha ay sayyidataha wa qad bayyanahu fi kitab at-tazkirah. Ar-Rabb juga berarti as-Sayyid atau pemimpin atau Tuhan. Contoh untuk pengungkapan tersebut dalam Al-Quran dijelaskan, ya. Fi surah Yusuf al-ayah 42. Bismillahirrahmanirrahim. Udhkurni 'inda rabbik. Terangkanlah keadaanku kepada Tuhanmu. Dalam hadis dinyatakan juga, hendaklah umat melahirkan rob-rob mereka. Yang maksud rob-rob di sini yaitu pemimpin-pemimpin mereka, yakni pemimpin-pemimpin mereka. Wa yuqalu ala taksiri rabbahu wa rabbabahu wa rabbatahu nikahun nuhas wa fi sahihi wa rabbu fulanun waladaha yarubbuhu rabban wa rabbabahu wa tarabbabahu. Kata Arab diungkapkan untuk makna dengan makna banyak, ya. Kata Arab ini diungkapkan untuk makna banyak dengan rabbabahu dan rabbatahu, banyak memiliki atau mengurus. Dalam As-Sahah dinyatakan wa rabbu fulanun waladaha yarubbuhu rabban wa rabbabahu wa tarabbabahu. Makna seseorang mendidik anaknya, maka dia mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Dikatakan juga rabbabahu dan tarabbabahu. Maknanya adalah ungkapan ini adalah sama dengan ungkapan sebelumnya, banyak mendidik. Adapun makna al-marbu adalah murabba, yang banyak mendidik. Hadza minal bahsi al-mas'alatu tsaminah. Al-mas'alatu tasi'ah. Qala ba'dul ulama'i inna hadzal ism huwa ismullahil a'zam likasrati da'wati da'ina bihi wa ta'ammul dzalika fil Qur'an kama fi akhir Al-Imran wa surah Ibrahim wa ghairihima lamma yash'uru bihi hadzal wasf min as-sillati baina rabbi wal marbubi ma'a ma yatadammanahu min al-'athfi war rahmati wal iftiqari fi kulli hal. Permasalahan yang ke-9 ini yaitu
Sebagian ulama berkata nama ini adalah nama Allah yang agung, sebab nama-nama ini banyak yang digunakan untuk orang-orang dalam berdoa. Renungkanlah hal itu dalam Al-Quran, misalnya di akhir surah Ali Imran, surah Ibrahim, dan yang lainnya. Renungkan pula apa yang ditujukan oleh sifat ini, Rob Tuhan. Itu berupa ikatan antara Tuhan dan yang dipertuhankan. Di samping kasih sayang, rahmat dan kebutuhan kepadanya di setiap saat. واختلف في اشتقاقه فقيل إنه مشتق من التربية فالله سبحانه وتعالى مدبر لخلقه ومربيهم ومنه قوله تعالى وربائكم اللاتي في حجوركم. Jika nama ini diambil kata ini ya, ininya itu dari kata tarbiyah, maka Allah adalah pengatur makhluknya sekaligus pendidik atau pemelihara mereka. Contoh atas hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi dalam surah An-Nisa ayat 23, wa rabaikumul lati fi hujurikum, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu. Mas'alatul ashirah, mata adkhalatil alifatil lami ala rabb ikhtasallahu ta'ala bihi li'annahuma lil ahdi wa in hudhifata minhu sara mushtarikan bainallahi wa bain ibadihi fayuqalu Allahu rabbul ibadi wa zaidun rabbud dari fallahu subhanahu rabbul abab yamlikul malik wal mamluki wa khaliqun dhalika wa razaqahu wa kullu rabb siwahu ghairu khaliq wala razaq wa kullu mamluku famamluku ba'da an lam yumkin wa mutanazzi' muniduhu wa innama yamliku syai'an duna syai'in wa sifatul ma'ani fahadal farqu baina sifatil khaliqi wal makhlukina. Masalah yang ke-10 itu ketika huruf alif dan lam masuk ke dalam kata Arab, maka kata Arab ini hanya dikhususkan bagi Allah, sebab huruf alif dan lam ini adalah huruf alif dan lil ahdi ya. Maksud lam lil ahdi ini apa? Itu adalah huruf alif lam yang menunjukkan kepada sesuatu yang telah diketahui logika, yaitu Allah. Tapi jika huruf alif dan lam ini dibuang dari kata Arab, maka kata Arab ini dapat digunakan untuk Allah dan hamba-hambanya, sehingga dikatakan Allahu Rabbul Ibad, Allah Tuhan para hamba, dan Zaid Rabbud Dar, Zaid pemilik rumah. Allah adalah Tuhan para pemilik, sebab Allah lah yang memiliki para pemilik dan juga yang dimilikinya, sekaligus pencipta semua itu dan pemberi rezeki kepada semuanya. Sementara para Rob atau pemilik selain Dia, selain Allah, mereka bukanlah sang pencipta dan bukan pula sang pemberi rezeki ya. Jadi bahwasanya Allah itu yang maha pemberi rezeki ya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang dimiliki itu akan dimiliki oleh Allah. Yang kita miliki ini semuanya Allah yang miliki ya. Maka kata Allah kan, kita tidak boleh sombong karena yang ada di dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pemiliknya tiada dan akan diambil dari tangan pemiliknya, ya kan? Jadi yang ada di dunia ini yang kita miliki itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sang pemilik itu hanya memiliki sesuatu yang sebenarnya bukan apa-apa, karena hal ini sifat Allah, bukan dari sifat-sifat makhluk. Ya, inilah perbedaan antara sifat sang pencipta dan sifat makhluk. Wal'an al-mas'alah al-hadiyah asyarah qawluhu ta'ala al-alamina ikhtalafa
أهل التأويل في العالمين اختلفا كثيرا فقال قتادة العالمون جمع عالم وهو كل موجود سوى الله تعالى ولا واحد له من نفذه مثل راحة وقوم وقيل أهل كل زمان عالم. Permasalahan yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman al-alamin, ya, makna al-alamin ya semesta alam. Ahlu ta'wil berbeda pendapat dengan sangat tajam mengenai apa yang dimaksud dari kata al-alamin di sini, ya semesta alam ini. Imam Qatadah berkata al-alamuna, ya, Imam Qatadah al-alamuna jam'un alam, ya, al-alamu ada bentuk dari jamak dari kata alam, ya. Wa huwa kullu mawjud siwallahu ta'ala. Kata alam ini tidak mempunyai bentuk tunggal seperti kata roh dan qaum, ya. Siwallahu ta'ala wala wahida min nafzi mislu rahata wa qaum, ya. Kata alam ini tidak mempunyai bentuk tunggal seperti kata rohat dan qaum. Summa menurut wakila ahlu kullu zaman alam, menurut satu pendapat penghuni setiap zaman adalah alam. Qala Husain bin al-Fadl liqaulihi ta'ala atatuna dzukrana minal alamin. Syu'ara al-ayah 195 wasittin ay minan nasi. Imam Al-Husain bin Al-Afdal pendapat ini dikemukakan oleh Al-Husain bin Al-Afdal. Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah yang berbunyi atatuna dzukrana minal alamin. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara mereka, ya, yakni dari manusia. Wa qala Ibnu Abbas al-alamuna al-jinnu wal insu daliluhu qauluhu ta'ala yakuna lil alamina nadhira. Surah Al-Furqan al-ayah 1. Walam yakun nadhiran lil bahaim. Ibnu Abbas berkata al-alamun adalah jin dan manusia. Dalilnya apa? Ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yakuna lil alamina nadhira, agar dia atau Al-Quran menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Sebab Al-Quran tidak menjadi peringatan bagi binatang. Qultu wa qaulul awwalu asahhu hadhil aqwali annahu syamilun likulli makhluq wa mawjud. Dalilu qauluhu ta'ala qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Maksud sayanya di situ siapa? Itu Imam Al-Qurtubi, ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling benar, kata alamun, ya, paling benar di antara pendapat-pendapat tersebut. Sebab pendapat itu mencakup semua makhluk, semua yang ada. Dalilnya adalah firman Allah qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ya, wa huwa makhuz minal ilmi wal alamah li'annahu yadullu ala mawjudihi. Dan ya, itu diambil dari kata alam, ya, karena menunjukkan, ya, karena lebih kata alam itu pun diambil kata alam atau tanda dan alamah atau petunjuk, sebab ia menunjukkan kepada penciptanya.